Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan, saya Ika Wahyu Utami dari Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dan juga pengolahan data untuk praktikum tetapan gaya pegas dengan kode percobaan M7. Terdapat dua tujuan dari praktikum M7 ini, yakni yang pertama mahasiswa mampu menentukan tetapan gaya pegas menggunakan prinsip hukum Hooke, dan juga yang kedua adalah mahasiswa mampu menentukan gaya pegas dengan menghitung waktu getar dari getaran sebuah pegas. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum M7, yaitu yang pertama neraca triple beam balance yang gunanya untuk mengukur massa dari pegas, lempeng penyeimbang, dan juga pengait beban. Yang kedua ada seperangkat statif untuk menggantung pegas, beserta pegasnya, lempeng penyeimbang, dan juga pengait bebannya. Selanjutnya ada 4 buah keping beban dengan masing-masing masanya sebesar 20 gram. Dan yang terakhir adalah stopwatch yang fungsinya untuk mengukur waktu yang dibutuhkan ketika pegas nanti berosilasi. Selanjutnya akan dijelaskan teori singkat untuk percobaan M7 ini. Apabila pada sebuah pegas dikenakan gaya, maka pegas akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan. Besar gaya reaksi pegas tersebut nantinya akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas selama batas elastisitas belum dilampaui. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang pegas nanti akan memenuhi persamaan satu, yakni F sama dengan K dikali X, di mana F itu merupakan gaya yang dikenakan pada pegas dengan satuan dyne, kemudian K itu adalah tetapan gaya pegas dengan satuan dyne per centimeter, dan juga X itu merupakan pertambahan panjang pegas dengan satuan centimeter. Selanjutnya, grafik antara gaya yang diberikan dengan perubahan panjang pegas nantinya merupakan sebuah grafik garis lurus. Nah, dengan bentuk grafik berupa garis lurus ini, kita dapat mencari harga tetapan pegas atau nilai K yang digunakan. Selanjutnya, jika pada pegas tersebut kita gantungkan suatu beban dengan massa M, kemudian beban tersebut kita tarik ke bawah melewati titik kesetimbangan, dan kemudian kita lepaskan, otomatis pegas itu nantinya akan bergetar dengan waktu getar yang memenuhi persamaan 2, di mana T atau periode getar itu merupakan 2pi dikali akar M dibagi K. M ini merupakan massa total, yaitu penjumlahan dari massa beban ditambah dengan massa pengait, ditambah dengan massa pegas dikali dengan F. F ini merupakan suatu konstanta. Sedangkan K itu merupakan nilai tetapan gaya pegas dengan satuan dyne per centimeter. Atau di sini persamaan 2 bisa kita rubah bentuknya menjadi persamaan 3, di mana nilai T kuadrat itu sama dengan 4pi kuadrat dibagi K dikali dengan massa beban ditambah massa pengait ditambah juga dengan massa pegas dikali dengan F. Kemudian nilai massa pengait dan juga massa pegas dikali F tadi itu apabila harganya konstan, maka grafik antara T kuadrat dan juga massa total itu akan merupakan sebuah garis lurus dengan besar koefisien arah sebesar tangen alfa sama dengan 4pi kuadrat dibagi K. Selanjutnya dengan bantuan grafik antara T kuadrat dan juga M total atau massa total, maka nantinya kita bisa menghitung nilai K atau nilai tetapan gaya pegas dan juga nilai F yaitu nilai konstanta. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan mengenai grafik hubungan antara besaran T kuadrat dengan massa total. Kita bisa lihat gitu ya bahwa T kuadrat itu sebagai ordinat dan juga M total itu sebagai absis. Kemudian di sini juga ada nilai T0 yang merupakan nilai periode sebelum kita tambahkan dengan beban. Nah, grafik antara T kuadrat dengan M ini itu berupa garis lurus, sehingga kita bisa mencari nilai harga tetapan pegas atau nilai K yang kita gunakan.
Otomatis dengan nilai K gitu ya, kita bisa mencari nanti nilai F atau nilai konstanta itu bisa kita ketahui dengan menggunakan rumusan 2 atau persamaan 3 tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jalannya percobaan untuk percobaan bagian A dengan menggunakan prinsip hukum Hooke dan juga percobaan bagian B dengan menggunakan waktu getar dari pegas yang berosilasi. Untuk percobaan bagian A, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita menimbang massa pengait dan juga massa pegas itu dengan menggunakan neraca triple beam balance. Kemudian nanti kita gantungkan pegas itu pada statif dan juga pengait beban. Kemudian kita atur kedudukan skala sehingga jarum penunjuk itu menunjukkan angka 0. Kemudian nanti kita tambahkan beban itu pada pengait berturut-turut ya, jadi awalnya dari 0 gram nggak ada beban, kemudian kita tambahkan 20 gram, 40 gram, 60 gram, dan juga 80 gram. Nah, kita catat gitu ya, setiap penambahan beban kita catat penunjukan jarum pada skala. Kemudian setelah itu nanti kita kurangkan beban itu berturut-turut dari awalnya 80 gram, kemudian 60 gram, 40 gram, 20 gram, sampai nanti nggak ada beban. Nah, setiap pengurangan beban tersebut kita catat penunjukan jarum pada skala. Selanjutnya yang untuk bagian B, kita menghitung waktu getar dari pegas yang berosilasi. Caranya adalah kita gantungkan dulu pengait beban pada pegas dan nanti kita getarkan, yaitu dengan cara menarik pengait sedikit ke bawah dari posisi setimbangnya. Kemudian kita lepaskan sehingga nanti sistem itu akan mengalami osilasi. Nah, di sini getaran itu dianggap baik apabila sistem itu bergeraknya naik turun hanya dalam arah vertikal. Dia nggak oleng gitu ya. Nah, selanjutnya kita catat waktunya untuk 10 kali getaran. Kemudian kita ulangi sebanyak 3 kali pengulangan. Kemudian langkah yang sama kita lakukan gitu ya dengan penambahan beban itu berturut-turut dari 20 gram, 40 gram, 60 gram, dan juga 80 gram. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai tugas laporan percobaan untuk bagian A, yaitu bagian yang tidak memerlukan data percobaan. Jadi pertanyaan pertama adalah sebutkan variabel yang mempengaruhi osilasi pada pegas. Selanjutnya nomor 2 adalah sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tetapan pegas. Kemudian diminta untuk menuliskan dimensi dari konstanta pegas serta kita diminta untuk menjelaskan apa arti fisisnya. Dan yang terakhir adalah jelaskan pengertian dari konstanta ayunan pegas atau nilai K, dan juga jelaskan apakah semua massa pegas itu dapat mempengaruhi konstanta ayunan pegas. Selanjutnya untuk bagian B, yaitu pertanyaan yang memerlukan data praktikum. Jadi pertanyaan yang pertama adalah dari hasil percobaan di atas untuk percobaan bagian A, kita diminta untuk menggambar grafik pada kertas milimeter, itu grafik hubungan antara F atau gaya dengan pertambahan panjang pegas atau X, dengan mengambil harga rata-rata pertambahan dan juga pengurangan beban. Dan di sini nanti F itu kita ambil sebagai ordinat dan X itu sebagai absis. Selanjutnya, kita di sini juga menggunakan nilai percepatan gravitasi atau G itu sebesar 978 cm per detik kuadrat. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 adalah kita diminta untuk menentukan nilai konstanta pegas K dengan melihat grafik yang sudah kita gambar di nomor 1, gitu ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu dengan melihat percobaan bagian B yang tadi percobaan dengan menghitung waktu getar ya. Nah, kita rata-ratakan harga T dari percobaan yang pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga untuk setiap beban. Kemudian kita gambarkan grafiknya pada kertas milimeter blok itu antara periode T gitu ya, itu T kuadrat sebagai ordinat dan juga massa total M itu sebagai absis. Kemudian dengan melihat grafik tersebut, grafik yang nomor 3 tersebut, nanti kita diminta untuk menentukan nilai K dan juga nilai F atau nilai konstanta. Kemudian dari hasil percobaan gitu ya, yang A dan B tadi kan kita sudah menentukan nilai K ya.
kita bandingkan gitu ya, harga tetapan K itu dengan tadi menggunakan prinsip hukum Hooke dan juga menggunakan prinsip ketika kita menghitung waktu getar, apakah ada perbedaan. Nah, jika ada perbedaan gitu ya, kita tuliskan faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan perbedaan harga tersebut, dan itu diminta untuk menjelaskan. Nah, yang terakhir adalah diminta untuk memberikan kesimpulan dan juga saran untuk percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai data hasil percobaan untuk bagian A. Jadi di bagian A ini merupakan percobaan yang menggunakan prinsip hukum Hooke. Kita lihat pada tabel di sini ada 3 data, yaitu kolom pertama data tentang beban, kemudian kolom kedua dan ketiga itu merupakan data tentang pertambahan panjang ketika nanti kita tambahkan bebannya maupun kita kurangi bebannya. Kita mulai dulu ketika kita tidak memberikan beban sama sekali, jadi di sini bebannya 0 gram, otomatis tidak ada pertambahan panjang yang terjadi, jadi ditulis dalam skala milimeter hasilnya adalah 0. Kemudian ketika kita tambahkan beban sebesar 20 gram, nah di sini terjadi pertambahan panjang sebesar 20 mm. Kita tambahkan lagi bebannya 40 gram, pertambahan panjangnya adalah 43 mm. Kita tambah lagi bebannya menjadi 60 gram, ternyata pertambahan panjangnya adalah 67 mm. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan bebannya lagi menjadi 80 gram, ternyata pertambahan panjangnya adalah 92 mm. Kemudian kita kurangkan gitu ya, jadi awalnya posisinya 80 gram, kita lihat pertambahan panjangnya itu 92 mm, kemudian kita kurangi bebannya, kita ambil menjadi 60 gram, ternyata panjangnya menjadi 68 mm. Kemudian kita kurangi lagi bebannya menjadi 40 gram, ternyata panjangnya itu menjadi 42 mm. Kemudian kita kurangi lagi bebannya 20 gram gitu ya, menjadi 20 gram ya. Di sini ternyata panjangnya adalah 20 mm. Dan setelah itu kita kurangi lagi sehingga tidak ada beban sama sekali. Ternyata panjangnya itu menjadi 0 mm. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk data hasil percobaan bagian B dengan menghitung waktu getar dari osilasi pegas. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung massa pegas dan didapatkan hasilnya adalah 3 gram. Kemudian kita hitung juga massa pengait dan didapatkan hasil 17 gram. Kemudian di sini terdapat tabel yang menjelaskan beberapa data. Kolom pertama itu tertulis data tentang massa beban. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya, kolom kedua, 3 dan 4, ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali getaran. Ya, jadi yang kolom kedua itu merupakan perulangan data yang pertama, kemudian yang kolom ketiga itu merupakan pengulangan data yang kedua, sedangkan yang kolom terakhir itu adalah pengulangan data yang ketiga. Nah, di sini ketika kita tidak menambahkan beban sama sekali atau massa bebannya adalah 0 gram, nah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali getaran itu sebesar 5,9. Kemudian kita ulangi lagi, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 6 detik. Kemudian kita ulangi lagi, waktu yang dibutuhkan adalah 6,1 detik. Selanjutnya kita tambahkan beban 20 gram. Dan kita tarik ke bawah, kemudian kita getarkan, kita lepaskan. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 getaran itu ternyata 6,8 detik. Kemudian kita ulangi lagi, hasilnya adalah 6,8 detik juga. Kemudian yang terakhir kita ulangi lagi, ternyata hasilnya masih sama, 6,8 detik. Kemudian kita tambahkan lagi bebannya menjadi 40 gram sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan osilasi sebanyak 10 getaran itu untuk yang pertama kali gitu ya, untuk pengulangan yang pertama adalah sebesar 7,6 detik. Kemudian kita ulangi lagi ternyata sama, waktunya yaitu 7,6 detik. Kita ulangi lagi sama yaitu nilainya 7,6 detik. Nah, kita lakukan terus sehingga massanya yaitu sampai menjadi 80 gram. Nah, di sini kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 getaran itu 9,4 baik pengulangan pertama, kedua maupun yang ketiga. Nah, selanjutnya data dari bagian A ini nanti kita olah. Nah, di sini kan tadi kita mendapatkan kolom isinya adalah beban dan juga pertambahan panjang ketika kita tambahkan beban maupun kita kurangkan bebannya. Nah, dari data beban ini kita nanti bisa menghitung nilai F atau nilai gaya dengan satuan Dyne. Caranya adalah kita mengalihkan beban
M itu dengan percepatan gravitasi yang nilainya sebesar 978 cm per detik kuadrat. Selanjutnya untuk data pertambahan panjang, nah ketika kita tambahkan beban maupun kita kurangkan beban, ini nanti kita rata-rata, gitu ya. Jadi contohnya di sini ketika bebannya itu adalah 40 gram, gayanya itu adalah sebesar 39.120 Dyne. Nah, sedangkan pertambahan panjang ketika saya beri beban 40 gram, saya rata-rata dari penambahan beban maupun dari pengurangan beban, hasilnya adalah 4,35 cm. Nah, ini terus kita lakukan sampai bebannya adalah sebesar 80 gram. Kita cari berapa besar gayanya dan juga rata-rata dari pertambahan panjang yang kita dapatkan dari penambahan beban maupun pengurangan beban. Selanjutnya setelah kita mengolah data bagian A, kemudian kita membuat grafiknya. Ya, jadi kita akan buat grafik hubungan antara gaya atau F sebagai ordinat dan juga pertambahan panjang atau X sebagai absis. Selanjutnya kita plot titik-titik data pada grafik tersebut, kemudian hasil plot tersebut itu nanti hasilnya harus sebuah garis lurus. Kemudian kita ambil dua titik sembarang, misalnya di sini kita ambil titik A dan titik B. Ya, sehingga dengan kita mengambil titik A dan titik B, kita nanti dapat mencari nilai K atau nilai tetapan gaya pegas. Nah, nilai K ini itu kita dapatkan dengan membagi hasil delta F dibagi dengan delta X. Nah, delta F dibagi delta X ini merupakan nilai dari tangen theta. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data bagian B, jadi di sini ada kolom yang menjelaskan beberapa data. Nah, untuk kolom yang pertama ini merupakan data tentang beban keping. Jadi mulai dari 0 gram, 20 gram, 40 gram, 60 gram, dan juga 80 gram. Kemudian kolom yang kedua itu adalah beban total. Nah, beban total ini merupakan beban keping ditambah dengan massa pegas ditambah dengan massa pengait. Contohnya ketika beban memiliki massa 40 gram, nanti kita jumlah dengan massa pegas 3 gram, ditambah juga dengan massa pengait 17 gram, otomatis beban totalnya adalah 60 gram. Kemudian untuk kolom yang ketiga, 4 dan 5, ini merupakan data tentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 getaran. Ya. Nah, ini ada 3 kali perulangan, jadi ada waktu yang pertama, waktu yang kedua, dan juga waktu yang ketiga, di mana ketiga waktu ini nantinya kita akan rata-rata, ya, sehingga kita bisa mencari periode rata-rata. Nah, periode rata-rata atau T itu adalah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Nah, karena di sini adalah periode rata-rata, otomatis kita akan menghitungnya menjadi 1/10. 10 itu merupakan banyaknya getaran dikali dengan rata-rata waktu. Selanjutnya, periode rata-rata ini nanti akan kita kuadratkan sehingga kita mendapatkan hasil seperti yang ada di kolom terakhir. Nah, selanjutnya setelah kita mengolah bagian B, nanti kita akan gambar grafiknya. Jadi kita buat grafik hubungan antara T kuadrat dengan massa total. Nah, T kuadrat di sini satuannya adalah second kuadrat sebagai ordinat dan juga massa total ini satuannya dalam gram sebagai absis. Kemudian kita plot titik-titik yang tadi kita peroleh gitu ya di perhitungan sebelumnya, itu kita plot di dalam grafik. Kemudian nanti kita bisa mencari nilai K gitu ya. Jadi grafik antara T kuadrat dengan M total ini berupa garis lurus gitu. Nah, karena berupa garis lurus otomatis kita bisa menentukan nilai K. Nah, kita ambil dulu dua titik sembarang. Misalnya di sini saya ambil titik A dan titik B. Nah, kemudian kita bisa menghitung nilai tangen theta. Jadi tangen theta ini merupakan hasil pembagian gitu ya, hasil perbandingan antara delta T kuadrat dibanding dengan delta M. Kemudian setelah kita mendapat nilai tangen theta, nanti kita masukkan ke rumusan baru, yaitu tangen theta itu sama dengan 4pi kuadrat dibagi dengan K. Nah, tangen theta kita sudah tahu, 4pi kuadrat kita juga bisa hitung nilainya. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai K atau mendapatkan nilai tetapan pegas. Nah, di sini didapatkan nilai sebesar 8.582 satuannya Dyne per centimeter. Selanjutnya, di sini kita juga memiliki nilai T0 kuadrat ya. Jadi nilai T0 kuadrat ini merupakan nilai periode sebelum kita tambahkan beban. Kemudian dengan
rumusan ini T0 kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dibagi K dikali dengan massa pengait ditambah dengan massa pegas dikali dengan nilai F, nilai konstanta. Nanti kita akan mendapatkan nilai F. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan di sini nanti kita bandingkan nilai K, nilai tetapan gaya pegas yang kita peroleh dari percobaan menggunakan prinsip hukum Hooke dengan percobaan menghitung waktu getar pegas. Kemudian kita cari persen kesalahannya, kita cari perbedaannya, dan juga kita analisis faktor-faktor apa saja yang membuat hasil K atau tetapan gaya pegas tersebut dari kedua metode tersebut itu berbeda. Nah, untuk mencari persen kesalahan di sini adalah nilai K dari hukum Hooke dikurangi nilai K dari percobaan waktu getar, kemudian kita bagi dengan nilai K dari percobaan menggunakan prinsip hukum Hooke, kemudian kita kali 100%. Nah, selanjutnya kita juga menghitung nilai F atau nilai konstanta gitu ya, di mana nilai F ini yang menjelaskan tentang prosentase pengaruh massa pegas terhadap periode hasil osilasi. Nah, kemudian hasil dari nilai F ini nanti teman-teman analisis dan dijelaskan. Selanjutnya, slide ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.